PSG ke semifinal usai singkirkan Bayern. Pekuk Dortmund, Real Madrid ke semifinal. Jamal Musiala alami cedera horor. Chelsea resmikan transfer Jamie Gittens. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Persija telah mengumumkan kedatangan Jordi Amat. Bek 33 tahun kelahiran Spanyol itu akan berlaga di Liga 1 musim depan bersama Macan Kemayoran. Jordi dikontrak Persija selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan setahun. Ia diharapkan bisa membawa klub ibu kota itu kembali menjadi juara setelah puasa 7 tahun. Ia didatangkan dengan status bebas transfer usai kontraknya bersama Johor Darul Takzim habis. Liga 1 Indonesia menjadi kompetisi kelima yang ditapaki Jordi setelah Liga Spanyol, Liga Inggris, Liga Belgia, dan Liga Malaysia. Laga Indonesia versus Taiwan berlangsung di Stadion Sport Sentri Kelapa II Tangerang pada menit ke-20. Taiwan berhasil unggul terlebih dahulu melalui gol Su Yuhuan yang menjebol gawang Indonesia. Indonesia berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-48 lewat gol Helsia Maisyaro ke gawang kosong. Namun, di menit ke-75, Taiwan kembali unggul lewat tembakan jarak jauh Liu Yujiao yang tak mampu dibendung The Row. Dengan kemenangan ini, Taiwan finish pertama di grup D dengan 9 poin, sedangkan Indonesia berada di posisi ketiga dengan 3 poin. Laga PSG versus Bayern Munchen di perempat final Piala Dunia antar klub 2025 berlangsung sengit di Mercedes-Benz Stadium, Atalanta. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Pada babak kedua, PSG terus menekan. Gol pertama tercipta di menit ke-79 lewat Desire Doué yang memanfaatkan kesalahan Neuer. PSG harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-82 setelah Willian Paku di kartu merah. PSG kehilangan pemain lagi karena Lucas Hernandez di kartu merah pada menit ke-90+2. Bermain dengan 9 pemain, PSG malah menambah gol menjadi 2-0 di menit ke-90+5 lewat Ousmane Dembélé. Kemenangan ini membawa PSG ke semifinal Piala Dunia antar klub 2025. Thomas Müller bermain untuk terakhir kalinya bersama Bayern Munchen setelah timnya kalah 0-2 dari PSG pada babak perempat final Piala Dunia antar klub. Gelandang berusia 35 tahun ini meninggalkan Bayern sebagai agen bebas setelah menghabiskan hampir 2 dekade di klub yang membesarkan namanya. Müller memulai karirnya sejak tahun 2000 di Akademi Bayern dan membuat debut tim utama pada 2007. Selama di Bayern Munchen, Müller meraih berbagai gelar bergengsi termasuk 13 trofi Bundesliga dan 2 Liga Champions. Kekalahan 0-2 itu terasa semakin menyakitkan karena mereka juga kehilangan Jamal Musiala akibat cedera. Gelandang muda itu bertabrakan keras dengan kiper PSG Gianluigi Donnarumma. Benturan tersebut membuat Musiala langsung terkapar dan mengerang kesakitan di atas lapangan. Ia akhirnya ditanduk keluar lapangan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Menurut laporan Sky Sports Jerman, cedera yang dialami Musiala adalah patah tulang tibia dan fibula yang memerlukan waktu pemulihan selama 4 hingga 6 bulan atau lebih. Setelah pertandingan, Gianluigi Donnarumma dengan penuh empati memberi dukungan kepada Musiala melalui media sosial dengan menuliskan, "Semua doa dan harapan terbaik buat kamu." Meskipun dianggap tidak sengaja, kejadian tersebut mendapat reaksi keras dari beberapa pihak, termasuk Manuel Neuer yang menyatakan Donnarumma mengambil resiko yang besar. Sementara itu, manajer Bayern Munchen, Vincent Kompany, menyatakan rasa amarah dan kekhawatirannya atas cedera yang menimpa pemainnya tersebut, menganggap insiden itu sebagai momen yang sangat memilukan. PSG berhasil mencetak prestasi bersejarah dengan memenangkan 5 pertandingan knockout berturut-turut di berbagai kompetisi internasional utama untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Dalam deretan kemenangan tersebut, PSG sukses menaklukkan Arsenal 2 kali dengan skor 1-0 dan 2-1 pada babak semifinal Liga Champions UEFA, serta melibas Inter Milan dengan skor telak 5-0 di final. Di FIFA Club World Cup 2025, mereka menang 4-0 atas Inter Miami dan memuncaki laga melawan Bayern Munchen dengan kemenangan 2-0. Laga Real Madrid versus Borussia Dortmund berlangsung di MetLife Stadium, S. Rutherford. Pada menit ke-10, Real Madrid membuka keunggulan lewat gol Gonzalo Garcia yang menyambut umpan Arda Güler. Keunggulan Madrid bertambah menjadi 2-0 di menit ke-20 melalui aksi Fran Garcia yang menyontek umpan tarik di kotak penalti. Dortmund akhirnya bisa mencetak gol pada menit ke-91 sekaligus memangkas skor menjadi 1-2 via Maximilian Bayer. Kylian Mbappe mencetak gol ketiga Madrid di menit ke-92 lewat tendangan akrobatik setelah menerima umpan silang Güler.
Dortmund mendapat penalti semenit kemudian dan Guirassy berhasil menjalankan tugas dengan baik. Skor akhir 3-2 untuk kemenangan Real Madrid memastikan mereka lolos ke semifinal Piala Dunia antar klub dan akan menghadapi PSG. Gonzalo Garcia menunjukkan performa impresif dengan berhasil mencetak gol dalam 3 pertandingan berturut-turut di Piala Dunia antar klub. Tidak hanya itu, Garcia telah memberikan kontribusi langsung dalam 5 pertandingan yang dijalani Real Madrid di kejuaraan ini dengan catatan 4 gol dan 1 assist. Dengan catatan 4 gol, Gonzalo Garcia sejajar dengan Angel Di Maria dan Marcos Leonardo. Statistik ini menunjukkan pemain berusia 21 tahun ini berpeluang meraih sepatu emas dan menjadi salah satu favorit untuk meraih bola emas. Neom SC secara resmi mengumumkan penandatanganan kiper asal Polandia, Marcin Bulka, dengan kontrak berdurasi 4 tahun menjelang musim 2025-2026. Bulka yang berusia 25 tahun datang dari klub Prancis Ogissines setelah mencatatkan 70 penampilan dalam 3 musim. Keputusan Bulka memilih Neom SC bahkan mengalahkan tawaran dari klub-klub Inggris seperti Sunderland. Transfer ini diwartakan dengan nilai sekitar 15 juta euro. Perekrutan Bulka sejalan dengan ambisi besar Neom SC untuk memperkuat skuad mereka di tingkat tertinggi sepak bola Saudi. Christophe Galtier resmi ditunjuk sebagai pelatih utama klub sepak bola Saudi, Neom SC, yang baru saja promosi ke Liga Pro Saudi. Galtier, yang sebelumnya menangani Al Duhail di Qatar selama 2 tahun dan sempat memimpin PSG, akan membawa pengalamannya untuk mengarungi musim debut Neom di kasta tertinggi sepak bola Saudi. Selain itu, kontrak Galtier dikabarkan berlaku hingga Juni 2027. Klub ini berharap kehadiran Galtier dapat mengangkat performa mereka di Liga Pro Saudi yang dikenal kompetitif. Inter Miami dilaporkan serius mengincar gelandang asal Argentina, Rodrigo De Paul, yang saat ini bermain di Atletico Madrid. Menurut laporan dari Vichaches, Jorge Mas, pemilik sekaligus managing owner klub MLS tersebut, telah membuka komunikasi dengan perwakilan De Paul untuk mengeksplorasi kemungkinan transfer. Langkah ini juga didorong oleh kedekatan De Paul dengan Lionel Messi, rekan setimnya di timnas Argentina yang turut memperkuat Inter Miami. Menurut sumber tersebut, Atletico Madrid membandrol De Paul di kisaran 15-25 juta euro dan terbuka untuk negosiasi. Olympique Lyon menghadapi tekanan besar menjelang putusan akhir yang akan memutuskan keberadaan mereka di Ligue 1 musim 2025-2026. Menurut laporan dari RMC Sport, Lyon harus menyetorkan dana sebesar 100 juta euro ke dalam rekening klub paling lambat pada tanggal 10 Juli 2025. Ini merupakan syarat utama agar klub dapat menghindari degradasi ke Ligue 2. Selain itu, Lyon juga diwajibkan untuk memberikan jaminan bahwa tambahan dana 100 juta euro akan masuk sebelum musim 2025-2026 berakhir. Paris Saint-Germain dikabarkan akan segera memulai pembicaraan resmi terkait perpanjangan kontrak winger muda mereka, Bradley Barcola. Menurut laporan Fabrizio Romano, negosiasi ini telah direncanakan sejak Mei 2025 dan mendapat dukungan penuh dari manajemen klub serta pelatih Luis Enrique yang sangat puas dengan perkembangan performa Barcola. Kontrak Barcola yang saat ini berlaku hingga musim panas 2028 akan segera dibahas untuk diberi pembaruan dengan kemungkinan peningkatan gaji mencapai 10 juta euro per tahun. Mario Balotelli tengah menjadi incaran sejumlah klub setelah kontraknya bersama Genoa habis pada musim panas ini. Meskipun hanya tampil 6 kali tanpa mencetak gol di musim 2024-2025, nama besar Balotelli tetap menarik minat beberapa klub di luar Eropa. Terakhir, laporan dari Talksport menyebutkan bahwa beberapa tim MLS mulai membuka pembicaraan untuk mendatangkan pemain berusia 33 tahun ini. Selain itu, situasi Balotelli juga menjadi perhatian di Liga MX, di mana klub Cruz Azul dikabarkan tertarik untuk merekrutnya. Inter Milan mengumumkan secara resmi telah merekrut penyerang muda berbakat asal Prancis, Yoann Bony, dari klub Parma. Klub raksasa Italia tersebut mengeluarkan dana sebesar 25 juta euro, termasuk bonus untuk mendapatkan pemain berusia 21 tahun ini. Kontrak Bony di Inter Milan berdurasi 5 tahun hingga Juni 2030, menandai komitmen klub dalam membangun masa depan tim dengan talenta muda. Selama musim 2024-2025 Serie A bersama Parma, Bony tampil dalam 37 pertandingan dengan catatan 6 gol dan 6 assist. Francesco Camarda resmi bergabung dengan klub Lecce. Pengumuman ini disampaikan secara resmi melalui media sosial klub Lecce yang menyatakan bahwa penyerang muda berusia 17 tahun ini akan menjalani tes medis pada hari Senin.
Meskipun rincian resmi transfer belum dipublikasikan, kabar dari berbagai sumber menyebutkan bahwa Kamada kemungkinan besar bergabung dengan status pinjaman dengan opsi pembelian senilai 3 juta euro, sementara AC Milan tetap menyiapkan klausul pembelian kembali sebesar 4 juta euro. Pelatih AC Milan Massimiliano Allegri menetapkan serangkaian aturan ketat bagi para pemainnya saat menyambut musim 2025-2026. Menurut laporan Football Italia, latihan pramusim Milan dimulai lebih awal pada 7 Juli 2025 di Milanello dengan rutinitas latihan 2 kali sehari dan kewajiban makan sarapan dan makan malam di lokasi latihan. Selain itu, penggunaan ponsel dilarang dalam rapat, saat makan, dan di ruang ganti. Allegri juga menuntut kedisiplinan tinggi, di mana kelalaian seperti keterlambatan dapat berakibat pemain yang bersangkutan dicoret dari skuad. Pablo Torre akan melakukan transfer dari Barcelona ke Mallorca dengan nilai transfer sebesar 5 juta euro. Barcelona mempertahankan 50% hak atas penjualan masa depan pemain berusia 22 tahun tersebut. Langkah ini memberikan kesempatan bagi Torre untuk mendapatkan waktu bermain reguler yang selama ini terbatas di Barcelona, khususnya di bawah asuhan pelatihan Sivlik. Kontrak ini diharapkan membuka babak baru dalam karir gelandang muda tersebut, yang kini diharapkan menjadi pemain kunci di lini tengah Mallorca di bawah pelatih Jacoba Arrasate. Birmingham City resmi mengumumkan perekrutan striker asal Jepang, Kyogo Furuhashi, yang sebelumnya bermain di klub Prancis, Rennes. Pemain berusia 30 tahun ini menandatangani kontrak hingga musim panas 2028 meskipun nilai transfer tidak diungkapkan secara publik. Furuhashi dikenal luas di dunia sepak bola Britania Raya berkat perannya yang gemilang di klub Skotlandia, Celtic, di mana dia memainkan 165 pertandingan dan mencetak 85 gol serta menyumbangkan 8 gelar domestik termasuk 3 kali juara liga. Everton secara resmi mengumumkan perpanjangan kontrak bek andalan mereka, Michael Keane, yang akan bertahan hingga musim panas 2026. Keane yang telah membela Everton sejak 2017 akan memasuki musim ke-8 bersama klub Merseyside tersebut. Dalam pengumuman yang dirilis di situs resmi klub, Keane menyatakan kebanggaan bermain untuk Everton dan optimis akan masa depan tim yang tengah membangun kekuatan baru. Selain itu, Keane telah tampil dalam 230 pertandingan, mencetak 16 gol, serta memberikan 10 assist. Nottingham Forest mengumumkan secara resmi perekrutan Igor Jesus, penyerang asal Brasil dari klub Botafogo dengan kontrak berdurasi 4 tahun hingga 2029. Pemain berusia 24 tahun ini didatangkan dengan biaya transfer sekitar 10 juta pound sterling atau setara dengan 11,5 juta euro. Jesus tercatat tampil impresif di musim 2025 dengan mencatatkan 9 gol dan 1 assist dalam 29 penampilan di Botafogo. Transfer ini menjadi bagian langkah Nottingham Forest untuk memperkuat lini serang mereka dalam menghadapi kompetisi di Liga Inggris dan turnamen Eropa mendatang. Chelsea kembali mengumumkan rekrutan baru di bursa transfer musim panas ini. Jamie Gittens diperkenalkan jadi penggawa barunya. The Blues mengumumkan Gittens pada Sabtu malam. Pemain Inggris itu didatangkan dari Borussia Dortmund menurut laporan dengan bandrol mencapai 51,5 juta pound sterling. Gittens langsung dikontrak sampai 2032. Ia akan menambah kekuatan di sektor sayap skuad Enzo Maresca musim ini. Jamie Gittens sebelumnya bermain untuk Dortmund, masih berusia 20 tahun. Ia sudah punya catatan 107 laga, bikin 17 gol dan 14 assist. Burnley resmi mendatangkan Kyle Walker untuk memperkuat skuad mereka jelang musim 2025-2026. Bek kanan berpengalaman itu menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun dari Manchester City dengan hanya sekitar 5 juta pound sterling. Setelah sebelumnya menghabiskan setengah musim bersama AC Milan, Walker kembali ke Inggris dengan misi baru bersama Burnley, klub yang baru saja promosi ke Premier League dengan segudang pengalaman dan prestasi. Walker diharapkan mampu menambah kekuatan lini belakang Burnley yang sudah solid sepanjang musim lalu. Brighton and Hove Albion telah memastikan perekrutan Maxime de Cuyper dari klub Belgia, klub Brugge, dengan biaya transfer sebesar 17,3 juta pound sterling. Pemain berposisi bek kiri ini resmi menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun dengan Brighton, kontrak yang diumumkan secara resmi oleh klub melalui akun Twitter resmi mereka. Maxime de Cuyper yang sebelumnya tampil impresif bersama klub Brugge diharapkan bisa segera beradaptasi dan memberikan kontribusi positif bagi tim di sektor pertahanan kiri. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.